Dia takut kalau tidak ada cowoknya, kalau tidak ada suaminya, siapa yang biaya dia, makan dari mana dia. Jadi seberbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Jawabannya adalah sebagian besar karena alasan faktor kemiskinan. Kenapa korban-korban bakal sering terjadi? Dua macam tumbal pesugihan. Halo teman-teman, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan publik. Kali ini kita akan membahas sosok Sarwendah, Ruben Onsu, Hotman Paris, hingga Fitri yang disebut-sebut mengalami kondisi yang memicu berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Di saat isu ritual, Gunung Kawi, dugaan fitnah, laporan hukum, hingga seruan boikot terus menjadi perdebatan, muncul berbagai pernyataan baru yang membuat persoalan ini semakin menarik untuk diikuti. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua tuduhan yang beredar selama ini memiliki dasar yang kuat? Atau justru ada pihak-pihak tertentu yang sedang menggiring opini publik ke arah tertentu? Dan mengapa perkembangan terbaru yang muncul justru membuat polemik ini semakin besar dibanding sebelumnya? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Yang sangat sadis. Yang pertama adalah tumbal orang yang dibenci. Jadi teman-teman, tumbal jenis ini biasanya diminta dalam pesugihan tukar guling, di mana pelaku pesugihan melakukan jual musuh dengan mengorbankan orang yang dibenci sebagai tumbalnya. Orang yang dijadikan tumbal ini merupakan alat transaksi antar pelaku dengan makhluk gaib yang dimintai pesugihan untuk pembalasan dendam atau meminta sesuatu yang mereka inginkan. Kemudian teman-teman, tumbal yang kedua adalah tumbal keluarga. Berbeda dengan pesugihan tukar guling, dengan menumbalkan orang yang dibenci, terdapat pesugihan tutup garwa namanya teman-teman, di mana pelaku pesugihan harus merelakan anggota keluarganya untuk dijadikan tumbal. Mereka bisa istri, suami, hingga anak pun juga bisa dikorbankan, tergantung dari apa yang diminta sebelumnya oleh sang jin penguasa. Dengan tega dan sadis mengorbankan orang terkasih, konon imbalan dari tumbal ini bernilai sangat besar. 4 orang ini memang sekarang sudah berhasil, Mas, dengan ritual yang jenengan dampingi di sini. betul. Setelah setuju mengiyakan, mereka saya ajak untuk tanda tangan pakai cap jempol tapi pakai darah. Adakah tumbal nyawa, Mbak? Untuk kesepakatan ini, tumbalnya adalah dirinya sendiri, Mas. Tumbalnya dirinya sendiri. Ritual lainnya, ternyata di sisi lainnya Mbah Geseng ini pernah dimintai tolong seseorang untuk memperoleh suatu yang menjadi hajatnya, begitu Mbah Geseng. Saya ulang lagi, apakah panjenengan kira-kira Mbah keberatan apa enggak untuk menceritakan apa yang saya maksud tadi? Kalau jenengan maksa ya, dengan terpaksa, monggo apa yang jenengan tanyakan. Oke, baik Mbah. Mereka saya tanya, sudah siapkah untuk resiko nyawa dirinya dan kehidupan anak cucunya nanti? Si pelaku tadi jenengan panggil, jenengan tanya di sini. Betul. Jenengan kasih tahu seperti itu. Betul. Karena orang yang minta pesugihan, yang melalui jin ataupun makhluk-makhluk gaib lainnya, nggak ada yang gratis lah. Pasti rezeki dari 7 turunan si pelaku dicurahkan kepada pelaku dan akan kaya raya. Tapi yaitu tadi, untuk generasi 7 turunan tidak ada apa-apanya. Ngeri banget ya Mbak ya.
nanti anak dan cucunya bahkan sampai 7 turunan 7 turunan. itu tidak mendapat kekayaan atau Betul. rezekinya. Betul. Sebagai tumbalnya. Apakah ada batasan dari tumbal Mbah Jarantoleh itu sendiri? Butuh berapa tumbal baru bisa menoleh kira-kira Mbah? Nah itu, makanya saya menyarankan jangan sampai ada lagi, dan 4 orang tadi yang saya ceritakan bahwa semuanya meninggalnya akan begitu. Berapa itu keputusannya Mbah Jarantoleh? Belum tahu, jenengan juga belum tahu pasti. Tolong mereka yang minta pertolongan panjenengan untuk kaya ya dengan cara pesugihan tadi gitu Mbak ya. Iya betul Mas. Berarti 4 orang yang jenengan tolong itu mereka itu sudah sukses gitu Mbak. Yang nyata 3 orang itu memang sukses. Tapi yang 1 kurang tahu. Kalau memang belum sukses ya mungkin kembali lagi ke sini Mas. Berarti 3 orang itu sering kesini lagi? Ya ke sini istilahnya memberitahu. Iya, kayaknya hanya mama yang tahu itu. Ya udahlah. Kamu mama? Kan kamu anakku. Anak yang gede kan? Iya, kan? Udah seperti Pak Sutri aja. Salfok sama ketawanya ini bikin merinding. Tanggapan Ruben Onsu mengenai isu ritual Sarwendah di Gunung Kawi kini menggemparkan publik. Pasalnya, Ruben disebut tak menyangka di balik sifat keibuan mantan istrinya tersimpan ambisi besar demi meraih kekayaan. Namun hingga kini, isu tersebut masih jadi tanda tanya di kalangan para netizen. Sama penyakit yang non medis kayak seperti ini, kiriman apa segala macam, udah sampai mana tuh akhirnya, yang tadinya kaget akhirnya gimana? Kalau lu mau tanya mah ya Neneng deh udah saksi hidup aja. Gue bilang Neng lu jangan mati dulu. Gue bingung kalau lu mati itu gimana. Yang juru kunci gue buat ngomongin gue karena ya karena gue banyak cerita ke manajer kan. Iya, Neneng itu manajernya Ruben Onsu. Betul. Jadi aku banyak cerita ke manajer tuh karena kalau gue ada apa, gue gimana lu tahu suasana hati gue kayak apa. Karena komunikasi artis dan manajer itu penting banget. Apalagi aku pembawa acara kan ya. Jadi suasana hati kan minimal manajer tahu oh dia lagi gini, dia lagi gini. Jadi manajer udah orang yang paling mengerti setelah istri menurutku. Ini dan Po Neneng ini mengerti banget. Banget dia. Oke. Jadi makanya suaminya sayang banget sama dia. Iya. Orang lain aja ngerti apalagi gini. Makanya gue bilang gini, apalagi gini, makanya gini. Aku sering kejadian sering cerita gitu. Ini kaitannya sama Neneng itu sering cerita. Jadi mau percaya medis atau non medis, makanya aku tetap percayanya itu enggak ini medis. Sekalipun non medisnya dahsyat. Enggak kan mistis itu apa selain ular yang ketemu terus apa lagi sih? Nah ini yang aku yang terbaru. Yang terbaru nih. Yang terbaru. Ya yang ini gue share di tempat Mas Eko nih pertama ya. Jadi ketika aku share ini, aku tuh awalnya aku biasa kayak gini, cuman sempet tergoyang karena ke Onyo. Onyo juga akhirnya kena. Bukan kena. Jadi Onyo itu sering menemukan tetesan darah. Juga Pak Yudi, salah satu narasumber kita kan sebenarnya ada 2 ya narasumber kita yang datang ke podcast kita. Salah satunya itu adalah personal assistant salah satu artis, dan salah satunya lagi adalah ART-nya. ART si artis ini. Nah, si Fitri itu setelah podcast dari kita itu kan dia mendadak jatuh sakit dan dibawa ke rumah sakit. Nah, sebenarnya perjalanan kita ke sini ini ingin kita ajak gitu Pak untuk menyembuhkan, untuk kita bawa lagi ke sini. Kalau itu wewenang Pak Juru Kunci, Pak. Ya nanti sampean ketemu Pak Juru Kunci aja, bicara sama Pak Juru Kunci yang punya kuasa di sini ya. Itu pribadi sampean sama tim. Kalau saya menyarankan gitu aja, ketemu Pak Juru Kunci aja. Jadi teman-teman ya. Jadi untuk Kak Fitri yang sekarang sedang bertahap pulih sebenarnya ya, tapi memang belum bisa dengan sembuh banget gitu.
Kalau hari ini lu ngerasa sakit hati sama seseorang, jangan pakai dendam, agak perlu sakit hati. Cukup dapetin fotonya, cari tahu hari lahir, tanggal lahir sekaligus fotonya. Lu bawa deh ke Gunung Kawi, cari kunceni, ikutan ritual pesugihan, lumayan tuh. Orang yang membuat lu sakit hati, jadiin aja tumbal pesugihan. Buat napi-napi, jangan lu tunda-tunda, mumpung hasil dari ritual pesugihan belum kena pajak. Kalau dientar-entar khawatirnya udah kena pajak progresif. Dan Master Blackjet, ya Master. Oke, ikuti perjalanan kami selama di Gunung Kawi. Kita langsung aja Pak. Iya. Nah, menelusuri yang orang itu tahu bahwa ada jalur lain untuk melakukan suatu ritual. Apakah memang benar Pak ada jalur lain itu Pak? Bukan jalur ya, ini satu kewilayahan yang pada saat ini di Keraton Religi Keraton Gunung Kawi ini tidak ada namanya jalur lain. Ini satu wilayah. Hanya beda tempat. Dengan pemukiman yang padat, peninggalan sejarah ini memang di areal yang 1 hektar. Ada tambahan yang menuju, akan tetapi untuk orang-orang yang ziarah ke sini itu bukan mencari pesugihan, bukan. Tidak ada pesugihan. Tapi ingin berdoa yang hening. Doa itu supaya tidak terganggu dengan pengunjung yang lain. Ya. Jadi jangan salah paham. Jadi tempat yang kita lalui ini bukan semata-mata tempat ini untuk mencari tempat pesugihan, bukan. Salah ya. Tapi untuk berdoa, meditasi supaya hening. Supaya hening dengan suasana udara yang sejuk, udara pegunungan asli yang tempatnya di kaki lereng Gunung Kawi. Nah, untuk yang melewati jalur ini sendiri Pak, apakah banyak Pak? Maksudnya jalur ini sendiri? Untuk menuju ke tempat ritual yang satu ini Pak. Oh gitu, betul. Saya jawab ya. Untuk semua tamu yang melintas jalan yang kita jalani ini bukan banyak atau sedikit. Kita hanya mengarahkan kalau ingin hening di sana supaya tidak terganggu dengan umat lain yang ibadah di areal wisata yang sangat padat ini. Nah inilah tempatnya, makanya kita arahkan supaya berdoa yang hening, tidak ada jalur negatif. Tujuannya adalah ngalap berkah dan memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi semuanya ini tergantung niat daripada yang berziarah Pak. Betul Pak. Tidak ada Pak di keraton ini untuk tumbal. Belum pernah ada selama saya melestarikan areal wisata religi keraton ini. Nah, kalau untuk kita menjaga lisan itu Pak, kan ada suatu pantangan dari Gunung Kawi ini agar kita senantiasa menjaga lisan kita Pak. Nah itu apakah ada sesuatu hal yang perlu disampaikan gitu Pak? Betul. Biar semuanya ini tidak narasinya simpang siur ya. Mohon maaf dari tamu yang melintas di areal perbukitan atau Gunung Kawi yang pada letaknya pada malam hari ini kita ini di kaki Gunung Kawi. Satu, bahasa yang sampan-sampangan itu memang betul ada terjadi. Kenapa saya terangkan supaya tidak simpang siur hal yang seperti itu. Nah, leluhur-leluhur sesepuh pinesepuh kita menyampaikan, mari kita melestarikan budaya yang ada di lereng Kawi ini dengan sebenarnya hasil atau sejarah dari nenek moyang kita dahulu. Kalau saya secara menyampaikan dengan sejarah yang sangat detail bukan waktunya, dan pada waktu itu kami masih belum tahu ya. Nah kalau misalkan ada yang melanggar Pak, itu kira-kira ada sesuatukah atau ada hal lain yang negatif nantinya yang bisa diterima, atau ini hanya mitos aja Pak di gini, yang jelas mitos. Tapi
banyak sekali tamu atau wisata religi yang mengatakan larangan itu terjadi. Contoh, saya pernah menegur, mau naik gunung berapa orang? 7 orang Pak. Ya kalau bisa jangan 7. Kami sudah biasa Pak, se-ASEAN. Gunung ini paling pendek. Nah saya pada waktu itu masih istirahat di parkiran saya. Nah belum nyampe tujuan, beliau yang digotong 1 pulang. Hal itulah yang pernah saya sampaikan, akan tetapi dengan kenyataan tidak percaya dengan Misalnya kalau memang pesugihan itu memang benar ada, kita bisa tumbal apa segala macem. Kenapa orang miskin di Indonesia banyak banget gitu? Kenapa nggak itu aja menghilangkan kemiskinan gitu? Iya, kenapa nggak di Forbes? Siapa Forbes? Apa pernah saya Forbes? Iya, Forbes. Forbes itu 100 orang terkaya kan tidak ada yang pesugihan, maksud saya. Gitu. 10 orang terkaya juga tidak ada yang pesugihan gitu. Jadi ya gue tidak sejauh ini memang hal-hal misteri ini tidak gue tidak pernah teryakinkan. Lebih sebagai hiburan lah. Lebih sebagai hiburan, dan gue suka ngobrol-ngobrol hantu tuh cuma untuk Kalau emang benar pesugihan Gunung Kawi itu terbukti dan bisa menghasilkan uang dan orang bisa kaya raya karena pesugihan di Gunung Kawi, kenapa nggak dikelola aja sama pemerintah sekalian gitu, atau nggak dijadikan BUMN gitu supaya bisa menghasilkan uang, dan lumayan kan uangnya bisa dikumpulin, bisa bayar hutang negara, terus rakyat Indonesia juga bisa sejahtera semua dari hasil pesugihan itu. Bagus dong kalau emang benar terbukti mah, harus dikelola secara profesional oleh pemerintah daerah gitu kan, bener nggak? Hai, jumpa lagi ya. Aku tuh geli banget sama satu ini, yaitu tentang isu kalau beberapa konten kreator itu dilaporin oleh pihak Sarwenda. Tapi aku nggak nemu sih video resminya, tapi ada beberapa cuplikan yang mengatakan katanya kalau Sarwenda itu merasa difitnah gitu ya kan. Dia kebetulan pas itu didampingin sama kuasa hukumnya. Dia merasa difitnah, jadi dia harus ambil tindakan cepat untuk melaporkan beberapa konten kreator yang menurut dia memfitnah. Cuman kita nggak tahu gitu kan fitnahnya itu yang bagian mana gitu ya kan. Ya sebenarnya kalau fitnah ya lu tinggal tunjukin aja, kalau bantah aja gitu apa yang dikatakan oleh orang itu nggak benar tentang elu gitu ya kan. Simpelnya gitu aja. Dan lagi sekarang itu muncul petisi tentang boykot Sarwenda. Aduh, aku nggak tahu deh ya, netizen tuh ada aja gebrakannya gitu. Tapi kalian udah pada tanda tangan belum ke petisi itu? Udah 36.000 loh. Masa sih kalian nggak mau ikut andil ya kan? Siapa tahu nanti jadi 36.001 gitu ya kan, ditambah kalian atau berapa gitu. Dan menurut aku ini tuh bikin si kubu Sarwenda itu malah tambah blunder gitu ya kan. Aku tuh nggak tahu, kayaknya aku tuh seperti kecurigaanku kemarin, takutnya itu si Endah ini diujuk-ujuk sama siapa namanya, kuasa hukumnya gitu loh. Ya namanya juga orang cari uang ya kan, biar kepake terus, biar long last ya kan. Jadinya dia tuh sengaja nyuruh ke sini, nyuruh ke situ, nyuruh ini, nyuruh itu gitu, dan dilakuin aja gitu sih sama si Sarwenda. Sekarang jadinya malah kayak bumerang gitu ya kan, dari keblunderannya pihaknya dia muncul petisi yang luar biasa loh, yang nanda tangan 36.000 itu yang melek digital loh ya, yang tahu-tahu aja. Ini kalau misalnya kalau cuman cap jempol gitu aja kayaknya bakalan lebih dari itu, 1,5 juta penduduk Indonesia bakalan ikut cap jempol. Dan satu lagi konten kreator yang dilaporin sama pihak mereka itu mereka malah nantangin ya, secara yang dilaporin Lita Gading. Mereka itu kan nggak mungkin ngomong tanpa bukti gitu ya kan. Apalagi beliau ini adalah seorang psikolog gitu kan, tahu ya yang disorotin sama Bu Lita Gading ini tentang eksploitasi anak loh. Nah itu tinggal disanggah aja nanti bener atau enggaknya ya Endah. Soalnya kalau emang bener ya lu bakalan diketawain seluruh Indonesia Raya sih. Wendok, lu itu kan cuman modal daster doang ya. Cuman modal daster doang, terus di-framing, nyuci-nyuci ala-ala, ya kan, pakai tangan. Begitu kamera selesai, langsung selesai lah itu yang pakai tangan itu kan, masuk langsung ke mesin cuci ya kan. Lu cuma di-framing itu, ya. Talenta nggak ada. Talenta nggak ada. Terus sekarang
melaporkan netizen-netizen yang membuli lu. Lu gak sadar, lu itu membuli diri lu sendiri. Lu bilang ngerusak mental enong-enong lu gak sadar, lu itu yang ngerusak sendiri mental enong-enong lu. Anak di bawah umur lu ajak live supaya penghasilan lu 200 juta per 30 menit. Ya kan? Itu menghidupin mau kondor yang gak punya modal lu hidupin dengan penghasilan dari live dengan mengikutin enong-enong. Enong-enong pergi langsung lu sama mau kondor berbuat kita bisa lihat lah ya, berbuat yang aneh-aneh yang mengandung-ngandung bibi rara hihihihi. Yang membesarin lu tuh adalah netizen. Yang memberi saweran, yang membeli barang-barangnya lu adalah netizen. Lu besar dari netizen, barang-barang lu dibeli oleh netizen, lu harusnya berterima kasih kepada netizen. Di saat netizen mulai marah kepada lu, ini gua hati-hati banget ngomongnya. Di saat netizen mulai marah kepada lu harusnya introspeksi diri. Ya, kenapa netizen bisa marah? Selama ini netizen menguntungkan gue, menaikkan gue, follower gue puluhan juta. Netizen juga tuh, bukan hantu-hantu itu yang follower lu. Harusnya lu bersyukur, harusnya lu minta maaf kepada netizen yang telah merusak mata mereka, mata anak-anak mereka melihat lab-lab bibi rararahi lu. Bukannya netizen malah lu laporkan. Lu tuh diintrospeksi lu. Kok malah netizen lu laporkan? Mau berapa netizen yang lu laporkan? Hah? Ada jutaan netizen yang mengingatkan lu harusnya lu berterima kasih, bukan melapor ya. Oh ya, kenapa somasi? Laporan ditolak. Aduh, kasihan lu. Ya jelas aja laporan ditolak. Orang netizen juga berkata berdasarkan apa yang dia lihat. Nih gue netizen, gue berkata apa yang berdasarkan yang gue lihat. Kemarin waktu lu pakai daster, lu nyuci pakai tangan, gue mendukung. Oke nih. Nah giliran sekarang lu begini kejadiannya, siapa yang mendukung lu? Lu harusnya mikir, jangan nyalain orang ya. Jangan nyalahin netizen. Lu mikir, introspeksi diri sendiri. Itulah perlunya introspeksi diri sendiri. Oke, lanjut. Setelah menyaksikan keseluruhan video ini, saya pribadi melihat bahwa kasus yang sedang ramai dibahas ini semakin hari justru semakin melebar kemana-mana. Awalnya publik hanya membicarakan satu isu tertentu, tetapi sekarang pembahasannya sudah bercampur antara isu mistis, isu hukum, konflik antar konten kreator, opini netizen, hingga kehidupan pribadi para tokoh yang terlibat. Kalau saya boleh berpendapat secara pribadi, hal yang paling menarik dalam polemik ini bukanlah soal benar atau tidaknya isu-isu yang beredar, melainkan bagaimana sebuah narasi bisa berkembang begitu cepat di media sosial. Ketika satu orang mengeluarkan pendapat, kemudian dikomentari oleh kreator lain, lalu direaksi lagi oleh kreator berikutnya, akhirnya muncul rantai pembahasan yang semakin panjang dan sulit dikendalikan. Menurut saya, masyarakat Indonesia memang sangat menyukai topik yang mengandung unsur misteri. Ketika muncul kata-kata seperti pesugihan, ritual, gunung kawi, tumbal, ataupun hal-hal yang berhubungan dengan dunia gaib, perhatian publik langsung tertuju ke sana. Bahkan terkadang isu yang sebenarnya belum jelas kebenarannya bisa berkembang jauh lebih cepat dibandingkan fakta yang sudah terverifikasi. Saya juga melihat ada perbedaan yang cukup menarik antara narasi yang dibangun sebagian narasumber dengan pandangan pihak lain yang lebih skeptis. Ada pihak yang percaya bahwa berbagai kejadian aneh memang mungkin terjadi, sementara ada juga yang beranggapan bahwa semua itu hanyalah cerita yang tidak pernah bisa dibuktikan secara nyata. Perbedaan pandangan seperti ini sebenarnya wajar, karena setiap orang memiliki pengalaman dan keyakinan yang berbeda-beda. Kalau ditanya posisi saya secara pribadi, saya termasuk orang yang selalu berusaha melihat segala sesuatu berdasarkan bukti yang bisa diperlihatkan kepada publik. Bukan berarti saya harus setuju atau tidak setuju dengan pihak tertentu, tetapi saya merasa bahwa tuduhan yang besar seharusnya juga disertai dengan bukti yang besar. Karena ketika sebuah tuduhan sudah menyebar ke jutaan orang, dampaknya juga bisa sangat besar terhadap reputasi seseorang.
Di sisi lain, saya juga memahami mengapa sebagian netizen begitu antusias mengikuti perkembangan isu ini. Mereka merasa ada banyak kejanggalan yang perlu dijelaskan. Ketika publik merasa ada sesuatu yang tidak masuk akal, biasanya mereka akan terus menggali informasi sampai mendapatkan jawaban yang menurut mereka memuaskan. Itulah yang sering terjadi di era media sosial saat ini. Menurut saya, salah satu pelajaran penting dari kasus ini adalah bahwa popularitas memiliki dua sisi yang berbeda. Ketika seseorang sedang disukai publik, hampir semua hal yang dilakukannya akan mendapat dukungan. Namun ketika mulai muncul kontroversi, orang yang sama bisa mendapatkan kritik dalam jumlah yang sangat besar. Dunia internet memang bergerak sangat cepat. Dukungan bisa datang dengan cepat, tetapi kritik juga bisa datang lebih cepat lagi. Saya juga merasa bahwa langkah hukum yang diambil dalam situasi seperti ini seringkali menghasilkan reaksi yang tidak terduga. Ada kalanya sebuah laporan hukum justru membuat suatu isu semakin ramai dibicarakan. Masyarakat yang sebelumnya tidak mengetahui persoalan tersebut akhirnya menjadi penasaran dan mulai mencari tahu. Akibatnya jangkauan pembahasan menjadi semakin luas. Kemudian mengenai berbagai konten reaksi yang bermunculan, saya melihat bahwa fenomena ini sebenarnya menunjukkan betapa besar minat masyarakat terhadap isu tersebut. Ketika satu video bisa memunculkan puluhan bahkan ratusan video reaksi lainnya, berarti topik itu memang sedang menjadi perhatian publik. Namun tentu saja, semakin banyak orang yang ikut berkomentar, semakin banyak pula kemungkinan munculnya perbedaan pendapat. Kalau saya menjadi salah satu pihak yang sedang berada di tengah pusaran kontroversi seperti ini, mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah memberikan klarifikasi yang sejelas mungkin. Karena pada akhirnya, publik akan terus bertanya selama mereka merasa masih ada bagian cerita yang belum terjawab. Klarifikasi tidak selalu membuat semua orang setuju, tetapi setidaknya bisa memberikan sudut pandang yang lebih lengkap. Saya juga melihat bahwa netizen saat ini jauh lebih aktif dibandingkan beberapa tahun lalu. Mereka tidak hanya menjadi penonton pasif, mereka ikut mengumpulkan informasi, membandingkan pernyataan, membuat analisis sendiri, bahkan terkadang membangun teori-teori tertentu berdasarkan potongan-potongan informasi yang mereka temukan. Inilah yang membuat sebuah kontroversi bisa bertahan sangat lama di ruang publik. Mengenai isu mistis yang menjadi salah satu bagian utama pembahasan dalam video ini, saya pribadi tetap menganggapnya sebagai sesuatu yang sangat sulit dibuktikan. Banyak cerita yang beredar dari mulut ke mulut selama bertahun-tahun, tetapi ketika diminta bukti yang benar-benar kuat, seringkali jawabannya menjadi tidak sesederhana itu. Karena itulah saya lebih memilih untuk tidak langsung percaya ataupun langsung menolak suatu klaim tanpa melihat data yang memadai. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana opini publik sekarang tampaknya semakin terbelah. Ada kelompok yang percaya bahwa berbagai tuduhan tersebut masuk akal. Ada kelompok lain yang justru menganggap semuanya hanyalah spekulasi. Dan ada juga kelompok yang memilih menunggu fakta-fakta baru sebelum mengambil kesimpulan. Ketiga posisi itu menurut saya sah-sah saja, selama tetap disampaikan secara wajar. Kalau berbicara mengenai masa depan polemik ini, saya rasa cerita ini masih belum selesai. Biasanya ketika sebuah isu sudah mencapai titik seperti sekarang, akan selalu muncul perkembangan baru. Bisa berupa klarifikasi, pernyataan tambahan, dokumen baru, saksi baru, ataupun konflik baru yang membuat pembahasannya kembali memanas. Karena itu, saya tidak heran jika dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan, masih akan ada lanjutan dari cerita ini. Yang terpenting menurut saya adalah bagaimana kita sebagai penonton tetap menjaga cara berpikir yang kritis. Menonton boleh, mengikuti perkembangan boleh, bahkan berdebat soal opini juga boleh. Tetapi jangan sampai kita menganggap semua yang beredar di internet sebagai fakta mutlak sebelum ada bukti yang benar-benar kuat. Dunia media sosial penuh dengan informasi, tetapi tidak semua informasi memiliki kualitas yang sama.
Pada akhirnya, saya melihat kasus ini lebih menarik sebagai fenomena sosial dibandingkan sekedar kontroversi biasa. Kita bisa melihat bagaimana opini terbentuk, bagaimana narasi berkembang, bagaimana netizen bereaksi, dan bagaimana para tokoh yang terlibat merespons tekanan publik. Semua itu menjadi gambaran yang cukup jelas tentang bagaimana internet bekerja di era sekarang. Itulah pendapat pribadi saya setelah menyaksikan video ini. Sekali lagi, ini murni opini saya sebagai pengamat dan kreator reaksi yang mengikuti perkembangan isu tersebut. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pendapat saya atau justru memiliki pandangan yang berbeda? Silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.